warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Noviana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Al-Asyari Kabupaten Bangkalan. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingan fasilitator Bapak Suprianto, pengajar praktik Ibu Hera dan juga Ibu Fauzia. Kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual nilai dan peran guru penggerak modul 1.2. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama ada nilai berpihak pada murid. Guru yang berpihak pada murid adalah guru yang memperhatikan kepentingan murid dan mampu mengembangkan potensinya. Yang kedua adalah reflektif. Guru mampu senantiasa merefleksikan diri dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya dan mengevaluasi kembali pengalaman-pengalaman tersebut. Nilai inovatif. Guru penggerak mampu membuat gagasan-gagasan baru dan tepat guna, memunculkan ide baru, kreatif, adaptasi, dan memodifikasi. Berikutnya ada nilai kolaboratif. Guru melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan dan menciptakan proses pembelajaran yang baik. Selanjutnya, nilai mandiri. Guru mampu mendorong dirinya untuk melakukan perubahan tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah. Mendorong dirinya untuk meningkatkan kapabilitas diri tanpa perlu dorongan dari pihak lain. Lalu, jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, seperti pembahasan tadi, saya akan melaksanakan 5 poin nilai dari guru penggerak. Yang pertama, ada nilai berpihak pada murid. Berpihak pada murid selalu mengutamakan kepentingan murid dalam setiap pembelajaran, agar saya bisa menciptakan lingkungan belajar yang asik, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa saya. Selanjutnya, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Agar pembelajaran berpusat pada murid, maka saya berperan sebagai fasilitator yang memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajarannya. Lalu, kegiatan apa dari nilai ini yang sudah saya lakukan dan akan berkelanjutan saya lakukan? Yang pertama, saya akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Siswa akan aktif dapat memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, berdiskusi, dan menjelaskan di depan kelas. Selanjutnya, saya melakukan asesmen secara menyeluruh sebagai langkah saya dalam mencari tahu tentang kemampuan dan hambatan yang dialami peserta didik saya. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan tujuan menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Nilai dan peran guru penggerak yang saya lakukan selanjutnya adalah nilai reflektif. Di antaranya, guru yang mau melihat dirinya sendiri, melihat apa yang kurang dari diri saya sebagai guru. Yang kedua, terus melakukan introspeksi diri untuk pembenahan diri dari diri saya. Selanjutnya, yang ketiga, menjadikan refleksi sebagai kebiasaan agar saya bisa mengkoreksi diri setelah pembelajaran. Yang keempat, memiliki daya saing tinggi, tidak pernah berkecil hati dan selalu ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kelima, senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi. Hal ini saya lakukan agar bisa membenahi diri, memperbaiki diri sehingga menjadi guru yang lebih baik lagi untuk siswa saya. Lalu, kegiatan apa dari nilai ini yang sudah saya lakukan dan akan berkelanjutan saya lakukan? Yang saya lakukan adalah memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran, penilaian dari rekan sejawat atau penilaian dari kepala sekolah yang nantinya akan saya revisi dan saya perbaiki untuk pembelajaran lebih baik lagi. Selanjutnya adalah memanfaatkan saran dari teman sejawat. Bagi saya, teman sejawat adalah orang yang sering melihat bagaimana cara kita mengajar. Oleh sebab itu, saran dari teman sejawat bisa saya gunakan untuk pembenahan diri agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah konsisten dalam melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran.
Dari sini saya membuat catatan apa yang kurang dari cara saya mengajar tadi. Selanjutnya saya jadikan bahan untuk mengkoreksi dan membenahi cara pembelajaran saya. Nilai dan peran guru penggerak yang ketiga adalah nilai mandiri. Untuk memiliki nilai mandiri, saya menumbuhkan rasa percaya diri tinggi dan yakin bahwa diri saya memiliki potensi. Gunanya untuk memperbaiki diri agar lebih baik lagi. Saya juga harus memiliki tanggung jawab tinggi untuk apa yang sudah saya lakukan tanpa harus menunggu bantuan orang lain. Saya juga harus memiliki inisiatif sendiri, terbuka dan mau menerima pendapat orang lain, tidak menunggu apa yang disuruh oleh sekolah terhadap kebaikan yang akan saya lakukan untuk sekolah. Saya sebagai guru yang harus menghargai waktu dan mau menerima perubahan apapun, tidak telat datang ke sekolah dan harus konsisten terhadap waktu pembelajaran di kelas. Lalu, kegiatan apa dari nilai ini yang sudah saya lakukan dan akan berkelanjutan saya lakukan? Dari nilai mandiri yang saya tanamkan ke dalam diri saya sendiri, saya aktif mengikuti perkembangan profesional, baik dari sekolah ataupun dari luar sekolah, baik webinar, seminar, ataupun pertemuan MGMP Mapel. Hal ini bertujuan untuk bisa meningkatkan kompetensi saya agar bisa lebih profesional lagi dalam melakukan pekerjaan saya di sekolah. Nilai dan peran guru penggerak selanjutnya adalah nilai kolaboratif. Saya melakukan kerjasama kolaborasi untuk membangun rasa saling percaya dan menghargai sesama rekan kerja. Tujuannya menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pembelajaran, agar nantinya mendapatkan solusi bersama dari hasil diskusi rekan sejawat. Selanjutnya saya melakukan berkomunikasi yang baik, mampu berkomunikasi dengan wali siswa murid, rekan kerja dalam hal musyawarah dengan tujuan mendukung kemajuan pendidikan di sekolah. Dan saling bertukar pendapat yang positif, baik dengan kepala sekolah, rekan kerja, siswa, dan juga masyarakat sekitar. Tujuannya untuk mendapatkan kesepakatan bersama memajukan pendidikan di sekolah. Lalu, kegiatan apa dari nilai ini yang sudah saya lakukan dan akan berkelanjutan saya lakukan? Hal yang saya lakukan dalam nilai kolaborasi yaitu bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua murid untuk mensukseskan kegiatan sekolah. Seperti halnya study tour yang harus melibatkan wali siswa, pihak sekolah, guru, dan juga murid. Selanjutnya yang saya lakukan adalah bekerja sama dalam meningkatkan mutu sekolah. Bersama-sama dengan rekan sejawat, melatih siswa di lomba PBB antar kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Saya melakukan kolaborasi dengan sesama guru mata pelajaran, membuat bahan ajar yang kreatif, inovatif, menyenangkan. Hal ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nilai dan peran guru penggerak yang terakhir adalah nilai inovatif. Untuk memiliki nilai inovatif, saya membuat dan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan tepat guna bagi siswa saya. Menggunakan media audio visual pada pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini mampu menarik minat siswa untuk fokus terhadap pembelajaran saya di kelas, dan siswa merasa ini adalah pembelajaran yang mengasihkan. Selanjutnya, saya sebagai guru yang memiliki nilai inovatif harus selalu semangat dan pantang menyerah apapun situasi dan kondisinya. Lalu, kegiatan apa dari nilai ini yang sudah saya lakukan dan akan berkelanjutan saya lakukan? Pembelajaran yang memiliki nilai inovatif, saya membuat video materi pembelajaran agar siswa lebih memperhatikan materi pembelajaran tersebut. Yang kedua, saya membuat berbagai bahan ajar interaktif agar siswa mampu berkomunikasi antar teman, mampu menjawab, menyanggah, dan memberi solusi.
Saya juga merancang model pembelajaran sesuai karakteristik murid saya dengan mengikuti perkembangan teknologi di dalam dunia pendidikan, menggunakan aplikasi kuis dalam latihan pembelajaran dan juga menggunakan Google Form dalam ujian sekolah. Demikian pemaparan dari saya Eva Noviana mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.